Dari jam 10 pagi ditarik sampai jam setengah 5 sekarang. Selama ini memang belum ada inisiatif dari Pemda setempat. Sangat ironi lah, gitu. Ironis gitu ya. Apalagi kampung ini berdekatan dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Macam mana untuk 25 tahun penduduk kampung bisa jalan begini pun saya tak tahu. Kalau hujan je macam gini, Allah, kesian betul. Nama abdi teh Muhammad Koni, pekerjaan sini tani, wira swasta. Kalau dari dulu lebih parah dari ini Pak, mau ke pasar 2 hari 2 malam Pak, ojek gue itu 200.000 waktu dulu itu, 200.000 sampai ke pasar pulang pergi 200.000 Pak. Mobil ditanyakan itu naik itu sampai 10 mobil, bergantian saling bantu, satu-satu naik itu Pak dulu. Cuman sekarang saya minta mohon jalan harus diperbaiki lah, dikarenakan ini budak sekolah, ya, jadi nggak bisa sekolah. Waduh, kumaha jalan Ajang? Becek. Becek. Waduh, kumaha jalan? Becek bener. Terus hayang dibangun orang jalan, hayang. Hayang. Doakeun nya. Dulu urang hayang kecil beuh. Ipoh. Hayu gerak laliwat. Kalau di belakang sungai itu kalau musim hujan, tuh. Kalau kali besar, memang udah sekolah nggak bisa sekolah. Kalau misalnya seminggu air besar, seminggu nggak bisa sekolah. Karena kan nggak ada jembatan. Kalau hujan suka sedikit yang sekolah, nggak semuanya sekolah. Jadi kendalanya anak itu kalau dari seberang sana kami sangat mengeluh karena mereka anak-anak didik kami di sini jadi nggak bisa masuk, nggak bisa nyeberang Pak. Kalau musim hujan kendalanya banjir juga termasuk jalannya kayak gitu becek. Jadi anak-anak itu pakai sepatu kayak gini. Kalau mau ke sekolah nggak bisa pakai sepatu biasa karena faktor jalannya itu yang sangat rusak juga, tanahnya kelak gitu. Dimulai Pak Soekarno, Pak Soeharto, masih gitu-gitu keneh bae. Sampaikan ke Ibu Mega masih keneh bae Pak. Jalan mah, jalan jambatan. Tapi ke Presiden anu ayeuna masih gotong royong keneh bae. Proposal mati tahun sekian sampai sekian gitu proposal ngalit ka ditu gitu ka kacamatan ka bupati ka ditu tecan kenging gitu ieu mah aya nu masihan gitu nek ti mana bae nu masihan gitu nek teroris tah nek mana mangga bae gitu kan ya ditampi ku kami gitu. Karena kan kalau jalan bagus penghasilan dari masyarakat alhamdulillah jadi bisa lancar. Ini kan kelapa, masalah pisang, jadi nggak ada harganya. Kelapa juga jadi sekarang itu 1 butir nyampe 200 1 butir.
satu butir 200 rupiah. Itu mintanya sama pemerintah pokoknya mas harus dipedulikan. Kata pemerintah kan ini udah merdeka, tapi kalau di sini memang belum merdeka lah, belum merasakan merdeka. Waktu pertama kenal dengan relawan kampung, katanya mau ada yang ngebangun, ada yang menyumbangkan bangunan ke sini katanya. Kata relawan kampung, emang saya juga tadinya kan nggak percaya, kan begitu cepatnya gitu. Saya tadinya nggak percaya sama Pak relawan kampung itu. Tapi sudahnya bukti nyata, alhamdulillah kita percaya. Langsung kita kan ngomong sama Pak Arif, masih ada di kampung bersekolah susah, nggak bisa sekolah dikarenakan nggak ada jambatan. Gitu. Sampai Pak Arif turun sampai ke Air Jeruk dengan Cego dengan saya. Halo, Assalamualaikum. Pak Koni. Ya, Pak RT, ini tolong dijemput ya. Udah sampai di Pasir Nangka ini. Ya, berdua kita nih. Siap. Oke, kalau gitu ya. Gimana kabarnya, Pak RT? Baik. Ketika tahun 2011, saya survei ke Duku Handap, salah satu dusun yang ada di Pandeglang. Itu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi kampung ini punya potensi besar. Mereka memiliki ribuan hektar sawah, mereka memiliki ribuan pohon kelapa, mereka memiliki ratusan nelayan lobster. Namun sayangnya mereka seolah ditinggalkan oleh pemerintah. Kampungnya benar-benar terisolir. Tidak ada akses jalan, tidak ada akses jembatan. Nah, ini yang membuat kita miris. Padahal mereka hanya butuh sedikit sentuhan, sedikit fasilitas yang kira-kira kalau mereka diberikan fasilitas tersebut, mereka sebenarnya bisa dan mampu hidup lebih layak. Karena kita pikir banyak permasalahan di kampung-kampung kita yang tidak tersentuh oleh pemerintah ataupun juga lembaga sosial lain. Yang membuat teman-teman di relawan kampung itu miris, Banten yang mempunyai Cilegon sebagai pusat industri besi dengan Krakatau Steel sebagai ikon, Banten yang punya ratusan bahkan ribuan pabrik di bagian utara Banten, itu tidak berimbas terhadap masyarakat di selatan. Nah, ini kan sesuatu yang kontradiktif ya. Ketika utara jor-joran membangun, tapi di bagian selatannya itu sama sekali terasing. Padahal jarak dari ibu kota Serang maupun jarak dari ibu kota Jakarta itu masih relatif dekat, hanya sekitar 200 km. Permasalahan yang terjadi di Banten ini itu tidak lebih baik daripada yang ada di Papua ataupun di perbatasan Malaysia. Ternyata banyak juga permasalahan yang jauh lebih buruk dibanding Papua ataupun yang ada di perbatasan. Awal ketertarikan kita dengan program 100 jembatan untuk Banten itu sejak 2 tahun terakhir, berita tentang jembatan gantung yang putus, akses masyarakat di pedesaan atau di kampung-kampung yang tidak memiliki jembatan, itu membuat kita terusik.
Nah, akhirnya dari situ kita galang dana lewat media sosial dan alhamdulillah sampai sekarang setelah setahun setengah berjalan itu baru ada 3 jembatan baru yang kita bangun dan 2 yang kita renovasi. Pasang fondasi sama tiang seminggu. 10 hari. 10 hari ya. Dari mulai ini pemasangan ini sampai hari ini 10 hari lagi. Insya Allah kelar hari ini. Fundraising yang 3 bulan. Kita kan sama masyarakat kan kalau di sini ikut batu, ikut nembok gitu kan di situ. Masyarakat Cikoyeup dengan masyarakat Tugu Hanap dibantu sama masyarakat Cikoyeup. Pada awalnya teman-teman relawan kampung itu pesimis dari mana kita akan mendapatkan dana untuk pembangunan jembatan. Kita tidak punya insinyur yang ahli di bidang jembatan. Kita tidak punya dana besar untuk membangun jembatan. Karena awalnya kita konsultasi dengan teman-teman di PU Bina Marga untuk satu jembatan gantung sederhana dengan rentang 30 meter itu dibutuhkan dana 300 juta. Kita pun kaget. Akan tetapi setelah kita hitung secara manual, secara sendiri, itu dengan dana 70 juta ternyata bisa membangun satu jembatan dengan rentang 40 meter. Ternyata besarnya anggaran di beberapa dinas itu kadang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, itu yang membuat kita semakin tertantang bahwasanya kita bisa melakukan dengan dana yang minim tapi dengan hasil yang maksimal. Kalau di relawan kampung ini saya sendiri bekerja di bidang traveling. Terus rekan saya Irfan bekerja di perbankan. Terus rekan-rekan lain yang di Kuala Lumpur, ada teman-teman lain yang mantan Menteri Singapura juga bergabung di relawan kampung. Jadi sifatnya terbuka, non partisan. Jadi siapapun bisa masuk, asal itu satu, transparansi penggunaan dana. Jadi relawan kampung ini terdiri dari orang-orang yang mau masuk, yang mau bekerja secara sukarela. Memang dalam semua perjalanan saya, ini yang paling teruk. Bukan yang paling lama, yang paling teruk. Saya pernah daripada ke Medan ke Labuan Haji 9 jam, tapi ini 7,5 jam, gila. Tapi kesian lah, saya pun tak faham asal jalan boleh dibuat dengan secepatnya. Kesian orang di dalam. Saya tabik kesabaran orang-orang kampung di dalam. Dan kalau kita lihat orang bahagia tuh, kita juga bahagia gitu. Karena masyarakat sana itu mendambakan jembatan sejak Indonesia merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita mau nyebrang. Semoga nggak apa-apa nih nyebrang ini. Ini kan sebetulnya pertama kali saya ikut Arif ya, diajak secara tidak sengaja. Setelah melihat kondisi yang saya lihat langsung, saya terus terang tersenyum juga. Ini Banten, provinsi yang begitu berdampingan dengan Jakarta, tapi begitu terisolir gitu. Masyarakat sini bukan mengisolirkan diri, tapi betul-betul terisolir. Nah, dari sinilah tergerak dalam hati saya untuk ikut membantu bagaimana mereka hanya memperlancar, mereka mau pergi ke sekolah, mereka mau ke pasar, mereka mau ke sawah, itu saja Bang Kaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, sehingga kita
berkumpul dalam rangka yaitu peresmian pembangunan jembatan yang ada di Desa Rancapinang, umumnya khususnya yaitu di Kampung Air Jeruk. Sambutan dari Bapak Arif sebagai koordinator pembangunan jembatan yang ada di Kampung Air Jeruk. Karena masyarakat sini butuh pendidikan. Karena kita tidak bisa maju kalau hanya pendidikan rendah. Kenapa teman saya Pak Bakar ini wanti-wanti jembatan itu untuk anak sekolah. Itu yang penting. Karena pendidikan itu adalah gerbang untuk sukses. Ya. Jadi ketika beliau datang pertama kali bulan lalu ke sini, itu kaget dan heran. Apakah katanya kita masih punya pemerintah ini? Nunggu bangun jembatan iya orang di Singapura iya. Nah, jangan bolos semuanya, jangan bolosnya. Pada jambatan ayah, mal kudu pegat cah lah. Sampai tadi itu. Sudah naik jembatan, macam mana? Bagus. Sekarang dari rumah kita sudah boleh pakai kasut, terus sampai ke sekolah, tak payah separuh jalan. Jadi hari-hari, jadi sekolah tu tiap kali buka aja. Dulu macam mana? Kalau hujan? Enggak sekolah. Sekarang? Suka? Suka. Alhamdulillah. Kalau hujan banjir. Banjir. Jadi jarang sekolah. Saya pribadi karena saya penanggung jawab di SD Rancapinang 1, jadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Abu Sabta Arif yang telah menyumbangkan yaitu sebuah jembatan untuk anak-anak kami. Mudah-mudahan jembatan ini ada manfaatnya bagi kami. Alhamdulillah ayeuna tos aya pembangunan nyata jembatan kadi upami aya cah teu sakola sakitu doang. Upami aya cah teu sakola ayeuna mah tos aya jembatan alhamdulillah. Cah agong ge babaraha dinten dieu nya sakola bae kadi.